Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan laporan akhir dari rumah bimbel yang kami jalankan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang dari usaha rumah bimbel yang kami jalankan. Bisnis dalam dunia pendidikan, tepatnya di bidang bimbingan belajar, merupakan bisnis yang sangat bermanfaat untuk berbagai kalangan masyarakat. Di masa pandemi seperti ini, banyak sekali seseorang yang baru merintis bisnisnya, mulai dari bidang pendidikan, kuliner, fashion, dan masih banyak lagi. Berhubung kami sedang menjalankan perkuliahan di bidang pendidikan, oleh karena itu kami membuka usaha di bidang pendidikan, yaitu jasa pendidik. Karena di masa pandemi seperti ini, banyak sekali peserta didik yang mengeluhkan kesulitan dalam menghadapi pembelajaran melalui daring. Nah, kami berharap dengan adanya bimbingan belajar yang kami buka dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan hasil belajar dan juga prestasinya. Tentunya bimbingan belajar yang kami buka ini dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, visi dan misi kami. Visi kami adalah menjadikan usaha bimbingan belajar yang akan meningkatkan hasil belajar dan prestasi peserta didik yang berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau. Lalu misi kami ada 3. Yang pertama, mengutamakan kualitas pengajaran dan pendidik. Lalu yang kedua, membantu mengatasi permasalahan peserta didik di masa pandemi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, mengembangkan ilmu pengetahuan peserta didik bimbingan belajar yang telah diperoleh dari lembaga sekolah. Lalu selanjutnya ada data perusahaan. Nama perusahaan kami adalah Rumah Bimbel. Lalu pemilik usaha atau owner terdiri dari 5 orang. Yang pertama, saya sendiri atau Fadilah. Lalu ada Rini, Alen, Okta, dan Rehan. Lalu jenis usaha Rumah Bimbel masuk dalam jasa pendidikan. Tanggal berdiri Rumah Bimbel pada tanggal 21 Maret 2021. Nomor teleponnya yaitu 081389073338. Lalu alamat emailnya yaitu rana.dan.rini@gmail.com. Lalu alamat usahanya Jalan Pangkalan 2, Gang Asem, RT 04, RW 003, nomor 115, Kota Bekasi, Bantar Gebang. Dan selanjutnya ada struktur organisasi yang terdiri dari direktur yang dipegang oleh Rayhan Fauzi, lalu ada pendidik yang terdiri dari Fadilah Nurul Anissa, Rini Ramadhani, Alen Nur Pawestri, Okta Albelia, dan Rayhan Fauzi. Lalu ada sekretaris yang dipegang oleh Alen Nur Pawestri, dan ada bendahara yang dipegang oleh Okta Albelia. Dan untuk bagian marketing dipegang oleh Fadilah Nurul Anissa dan Rini Ramadhani. Dan terakhir ada peserta didik. Selanjutnya, konsep usaha. Rumah bimbel ini merupakan jasa pendidikan yang mengutamakan dan meningkatkan prestasi dan hasil belajar siswa, dan juga menyelesaikan masalah yang dihadapi para siswa, terutama dalam mata pelajaran matematika. Dan di rumah bimbel ini mengutamakan kenyamanan belajar siswa agar siswa ini lebih fokus dalam belajar. Dan selanjutnya ada jasa pelayanan. Jasa pelayanan di rumah bimbel ini dibagi menjadi 2, yaitu ada jasa program reguler dan jasa program persiapan UN. Untuk yang program reguler ini yang ditunjukkan kepada kelas 3, 4, 5 SD dan 6, 7 SMP. Program ini selama 1 tahun dan terdapat 2 kali pertemuan setiap minggunya. Dan untuk program persiapan UN lebih difokuskan kepada kelas 6 SD dan kelas 9 SMP. Biasanya di sini lebih ke pembahasan, evaluasi, dan tryout yang akan dihadapi para siswa-siswa. Dan di pertemuan ini terdapat 3 kali pertemuan setiap minggunya. Dan durasi setiap pertemuan yaitu 90 menit.
Di sini saya akan menjelaskan proses produksi. Dalam proses produksi rumah bimbel, yang pertama itu konsumen datang ke tempat bimbingan, kemudian mengisi formulir pendaftaran dan melakukan proses administrasi lainnya. Kemudian memilih program yang ingin diambil dan menentukan waktu yang telah ditetapkan. Lalu proses bimbingan dapat dimulai. Sedangkan hasil output yang dihasilkan adalah siswa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat meningkatkan prestasi belajarnya di sekolah. Lalu target pasar kami yaitu ada siswa SD dan siswa SMP, terutama pada wali murid siswa SD dan siswa SMP. Promosi pasar kami melakukan 3. Yang pertama itu ada promosi melalui lisan. Misalnya kami meminta bantuan kepada murid-murid kami untuk memperkenalkan rumah bimbel kami kepada teman-teman ataupun keluarganya. Yang kedua itu ada penyebaran brosur. Penyebaran brosur misalnya kami menyebar brosur ke berbagai sekolah. Yang ketiga itu ada promosi online. Promosi online itu misalnya kami melakukan promosi ke berbagai sosial media yang kami punya. Modal awal usaha. Kebutuhan modal awal usaha sebesar 200.000. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan awal produksi. Berikut adalah rincian kebutuhan awal untuk menjalankan usaha. Peralatannya ada papan tulis 1 seharga 22.000, ada spidol 5 seharga 25.000, ada tinta spidol 2 seharga 26.000, pulpen 1 dus seharga 20.000, HVS 1 rim 36.500, karpet 2 seharga 34.000, penghapus papan 2 seharga 20.000. Jadi modal awal yang dibutuhkan adalah 183.500. Berikut penetapan harga untuk setiap paket bimbel. Jenjang SD reguler kisaran harga 10.000 seminggu, 2 kali pertemuan, total per bulan 80.000. Untuk SD ujian nasional kisaran 20.000 seminggu, 3 kali pertemuan, total per bulan 240.000. Untuk SMP reguler kisaran harga 12.500 seminggu, 2 kali pertemuan, total per bulan 100.000. Untuk SMP ujian nasional kisaran harga 22.500 seminggu, 3 kali pertemuan, total harga per bulannya 270.000. Berikut pemasukannya, tanggal masuk dan tanggal keluar. 10 Maret 2021 sampai 17 April 2021 dengan jumlah murid 4 siswa seharga 20.000 setiap pertemuan. Total yang didapat setiap pertemuan adalah 80.000. Di tanggal 6 Juni 2021 sampai 5 Juli 2021 dengan jumlah murid 3 siswa seharga 80.000 per bulan, total yang didapat 240.000. Jadi keseluruhan jumlah yang didapat adalah 320.000. Dan yang selanjutnya itu ada promosi. Nah, ada 3 promosi yang kita jalankan. Yang pertama itu promosi secara lisan, yang kedua penyebaran brosur, dan yang terakhir itu promosi secara online. Di mana promosi secara lisan ini kita lakukan untuk memberikan informasi secara langsung tentang bisnis, usaha di bidang jasa yang kita jalankan kepada masyarakat. Nah, tujuannya itu untuk menarik kalangan masyarakat agar mereka mau bergabung di usaha di bidang jasa yang kita jalankan, yaitu rumah bimbel. Nah, yang kedua itu ada penyebaran brosur. Sama seperti promosi secara lisan, penyebaran brosur ini juga kita lakukan untuk menarik minat masyarakat supaya mereka mau bergabung di usaha yang kita jalankan dengan cara memberikan informasi secara tertulis dengan membuat desain brosur semenarik mungkin. Dan yang terakhir itu ada promosi online. Promosi ini kita gunakan untuk memberikan berbagai informasi yang kita tawarkan di bidang jasa kita dengan melalui secara online di media internet. Sekian presentasi laporan hasil usaha dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.